Analisis pengangguran, inflasi, dan kebijakan pemerintah. Pilih topik pembahasan yang ingin dituju. Topik pertama, menganalisis masalah pengangguran dan jenisnya. Pengangguran merujuk pada jumlah individu dalam rentang usia kerja yang sedang mencari pekerjaan. Jika seseorang berusia antara 18 sampai 55 tahun sedang mencari pekerjaan namun belum menemukannya, orang tersebut dikategorikan sebagai penganggur. Terdapat dua kategori pengangguran yaitu, menurut penyebabnya dan menurut sifatnya. Macam-macam pengangguran menurut penyebabnya, yaitu pengangguran struktural. Pengangguran struktural terjadi akibat perubahan ekonomi jangka panjang. Saat struktur ekonomi berubah, jenis pekerjaan yang dibutuhkan juga berubah, sehingga beberapa tenaga kerja mungkin tidak dapat memenuhi keterampilan yang diperlukan. Contoh, ketika industri beralih dari produksi manual ke otomatisasi, beberapa pekerja mungkin kehilangan pekerjaan karena tidak memiliki keterampilan teknologi yang diperlukan. Kedua, pengangguran konjungtur. Pengangguran konjungtur adalah jenis pengangguran yang dipengaruhi oleh fluktuasi ekonomi, khususnya perubahan dalam permintaan dan penawaran barang dan jasa. Ketika permintaan produk menurun, perusahaan mengurangi produksi dan mengurangi jumlah pekerja untuk menghindari kerugian lebih besar. Contoh, saat krisis ekonomi, banyak perusahaan mengurangi tenaga kerja karena permintaan produk menurun. Ketiga, pengangguran friksional. Pengangguran friksional terjadi karena adanya kesulitan dalam mencocokkan pencari kerja dengan lowongan pekerjaan yang tersedia. Faktor seperti letak geografis dan kurangnya informasi dapat menyebabkan pengangguran friksional. Contoh, orang yang berhenti dari pekerjaan sebelumnya untuk mencari peluang yang lebih baik, atau yang baru lulus kuliah dan mencari pekerjaan pertama kali. Terakhir, pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi terjadi ketika teknologi menggantikan pekerjaan yang dulunya dilakukan oleh manusia. Posisi pekerja tergusur oleh mesin atau otomatisasi. Contoh, penggunaan mesin atau robot dalam produksi yang mengurangi kebutuhan akan tenaga kerja manusia. Macam-macam pengangguran menurut sifatnya, yaitu pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka terjadi ketika jumlah pekerjaan yang tersedia lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja yang ada. Setengah menganggur. Setengah menganggur adalah orang yang sudah memiliki pekerjaan, namun jam kerjanya tidak sesuai dengan jam kerja normal. Mereka bekerja berdasarkan permintaan dari pemberi kerja dalam periode yang tidak pasti, mungkin hanya 1 atau 2 kali seminggu atau kurang dari 7 sampai 8 jam per hari. Pengangguran tersembunyi. Mengacu pada angkatan kerja yang tak memiliki pekerjaan, tetapi jumlahnya tak tercatat pada indikator tingkat pengangguran terbuka, TPT. Pengangguran musiman. Pengangguran musiman terjadi ketika seseorang bekerja hanya pada waktu-waktu tertentu. Di luar masa kerja tersebut, mereka menjadi pengangguran. Pengangguran jenis ini sering dialami oleh pekerja di sektor pertanian atau perikanan. Saat masa panen tiba, petani akan bekerja penuh waktu untuk memaksimalkan hasil panen. Rumus perhitungan tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran mengukur proporsi orang yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan dalam suatu populasi terhadap jumlah angkatan kerja. Rumus untuk menghitung tingkat pengangguran adalah sebagai berikut. Tingkat pengangguran sama dengan angkatan kerja dibagi jumlah pengangguran dikali 100%. Jumlah pengangguran adalah angka yang menunjukkan jumlah orang yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan di suatu wilayah. Angkatan kerja adalah jumlah orang yang bekerja atau mencari pekerjaan di wilayah yang sama. Contoh, di sebuah kota, jumlah angkatan kerja adalah 500.000 orang, dan jumlah pengangguran adalah 50.000 orang. Hitunglah tingkat pengangguran di kota tersebut. Penyelesaian. Tingkat pengangguran sama dengan 50.000 dibagi 500.000, dikali 100% sama dengan 10% tingkat pengangguran. Topik kedua, menganalisis masalah inflasi dan jenisnya. Inflasi. Inflasi adalah proses meningkatnya harga-harga secara umum dan berkelanjutan dalam suatu ekonomi.
Untuk dapat mengatakan bahwa inflasi terjadi, ada 3 komponen yang harus dipenuhi: kenaikan harga, bersifat umum, dan berlangsung terus-menerus. Laju inflasi diukur dengan persentase perubahan harga dan dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Kategori pertama, laju inflasi ringan. Laju inflasi ringan, kurang dari 10%, ditandai oleh kenaikan harga yang berlangsung secara perlahan dengan persentase kecil. Periode inflasi semacam ini biasanya tidak memiliki dampak besar pada stabilitas perekonomian. Kenaikan harga ini relatif stabil dan tidak mempengaruhi perekonomian secara signifikan. Kategori kedua, laju inflasi sedang. Laju inflasi sedang, 10% sampai 30%, ditandai oleh kenaikan harga yang relatif cepat. Periode inflasi semacam ini perlu diwaspadai karena dapat berdampak pada stabilitas perekonomian. Kenaikan harga ini dapat mempengaruhi keputusan konsumen dan investor serta memerlukan perhatian lebih dalam mengendalikan inflasi. Kategori ketiga, laju inflasi berat. Laju inflasi berat, 30% sampai 100%, ditandai oleh harga yang signifikan dan terkadang terjadi dalam waktu relatif singkat. Selain itu, inflasi semacam ini memiliki sifat akselerasi, terjadi dengan cepat dalam periode mingguan atau bulanan. Kenaikan harga ini dapat memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian dan memerlukan tindakan cepat untuk mengendalikan inflasi. Kategori terakhir, hiperinflation. Hiperinflation, lebih dari 100%, hiperinflasi, yang terjadi ketika nilai uang merosot tajam dan harga barang naik berkali lipat, dapat mengakibatkan kehilangan kepercayaan pada mata uang dan mendorong orang untuk menukarkan uang dengan barang. Sistem keuangan dan ekonomi menjadi sangat rentan terhadap krisis dalam kondisi hiperinflasi. Penyebab inflasi. Tingginya permintaan terhadap barang atau jasa dapat menyebabkan kenaikan harga. Meningkatnya biaya produksi, kenaikan biaya produksi yang berkelanjutan dalam periode tertentu dapat menyebabkan inflasi. Jumlah uang beredar bertambah, jika jumlah uang yang beredar meningkat secara signifikan, ini dapat menyebabkan inflasi. Akibat perilaku masyarakat, persepsi masyarakat tentang harga dan kebijakan pemerintah juga memengaruhi inflasi. Struktural ekonomi yang kaku, ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan dapat menyebabkan inflasi. Dampak inflasi. Pendapatan, inflasi dapat mempengaruhi daya beli dan pendapatan masyarakat. Ekspor, inflasi memengaruhi harga barang ekspor. Kalkulasi harga pokok, biaya produksi meningkat akibat inflasi. Minat menabung, nilai real tabungan dan investasi dapat berkurang jika inflasi tidak seimbang dengan tingkat pengembalian investasi. Jenis inflasi berdasarkan sifatnya. Inflasi merayap, creeping inflation, inflasi yang bertumbuh perlahan, stabil dan meningkat. Kenaikan harga ini relatif stabil dan tidak mempengaruhi perekonomian secara signifikan. Inflasi menengah, galloping inflation, inflasi yang bertumbuh cukup tinggi, namun masih bisa diatasi dengan kebijakan fiskal dan moneter. Kenaikan harga ini memerlukan perhatian lebih dalam mengendalikan inflasi, tetapi masih dapat dikendalikan dengan kebijakan ekonomi. Inflasi tinggi, hiperinflation, inflasi yang bertumbuh sangat tinggi, tidak bisa lagi dikendalikan dengan kebijakan fiskal maupun moneter. Kenaikan harga ini sangat parah, mengakibatkan tidak ada lagi keinginan untuk menyimpan uang dan nilai uang merosot tajam. Topik ketiga, menganalisis kebijakan fiskal dan pengangguran. Kebijakan fiskal dalam mengurangi pengangguran. Kebijakan fiskal yang dibuat pemerintah untuk mengurangi pengangguran adalah dengan menaikkan pengeluaran pemerintah dan mengurangi pajak. Dapat dilihat pada grafik di samping. Pada grafik A, efek pertambahan pengeluaran pemerintah. Jika pemerintah melakukan pengeluaran pemerintah menjadi lebih banyak, menambah subsidi, infrastruktur, maka AI akan bergeser ke kanan atau ke atas menjadi AE2, keseimbangan baru adalah di E2. Pendapatan nasional meningkat dari Y1 ke Y2. Sehingga jumlah pemberian meningkat, pendapatan meningkat, maka pengangguran akan berkurang. Sedangkan pada grafik B, efek pengurangan pajak. Efek dari pengurangan pajak adalah menambah konsumsi. Jadi delta C meningkat akibat daripada MPC dikali delta T. Apabila delta C meningkat, AI akan bergeser ke atas menjadi I2, dan E1 akan bergeser ke E2.
sehingga pendapatan juga meningkat dan pengangguran berkurang. Topik keempat, menganalisis inflasi dan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal dalam mengatasi inflasi. Mengurangi pengeluaran pemerintah agar pendapatan nasional menurun, maka jumlah uang beredar berkurang sehingga dapat mengatasi inflasi. Dapat dilihat pada grafik di samping, mula-mula AE pada P1, pemerintah harus mengurangi pengeluaran, maka efeknya AE akan turun ke bawah, sehingga pendapatan nasional juga akan turun dari Y1 ke YF. Pada kurva di bawahnya AD turun atau bergeser ke kiri menjadi AD1 dan Y1 bergeser ke kiri menjadi YF. Apabila agregat demand terus berkurang maka YF akan turun ke Y0. Artinya apabila pendapatan nasional menurun, maka uang beredar juga berkurang dan pendapatan per kapita berkurang, sehingga tingkat inflasi akan menurun. Topik kelima, menganalisis hubungan inflasi dan pengangguran. Teori kurva Phillips. Pada tahun 1958, A.W. Phillips pertama kali mengamati hubungan terbalik antara tingkat inflasi dan pengangguran di Inggris. Hubungan ini digambarkan dalam kurva Phillips, yang menunjukkan bahwa ketika tingkat inflasi tinggi, tingkat pengangguran umumnya rendah, dan sebaliknya. Kurva Phillips jangka pendek. Kurva Phillips jangka pendek menggambarkan hubungan antara tingkat pengangguran dan inflasi yang terjadi dalam jangka waktu singkat. Dalam kurva ini, naiknya inflasi diikuti penurunan tingkat pengangguran, dan sebaliknya, penurunan inflasi diikuti peningkatan tingkat pengangguran. Hal ini berarti bahwa dalam jangka pendek, terdapat trade-off antara inflasi dan pengangguran, di mana peningkatan inflasi dapat menurunkan tingkat pengangguran, dan sebaliknya. Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara inflasi dan pengangguran tidak selalu berjalan sebaliknya dalam jangka pendek. Misalnya, penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa hubungan antara inflasi dan pengangguran tidak berlaku, dan yang terjadi adalah stagflasi, yaitu kondisi di mana tingkat pengangguran tinggi disertai dengan tingkat inflasi yang tinggi. Kurva Phillips jangka panjang. Kurva Phillips jangka panjang menggambarkan hubungan antara tingkat pengangguran dan inflasi ketika inflasi aktual sama dengan tingkat inflasi yang diharapkan. Long Run Phillips Curva atau LRPC berbentuk vertikal pada tingkat pengangguran alamiah. Jika ekspektasi inflasi naik menjadi 10% per tahun, kurva Phillips akan ditunjukkan sebagai SRPC 0. Namun, jika ekspektasi inflasi turun menjadi 6% per tahun, kurva akan bergeser ke bawah menjadi SRPC 1. Perubahan vertikal dari titik A ke titik D pada SRPC menunjukkan bahwa penyesuaian yang sama diperlukan untuk mengubah tingkat ekspektasi inflasi. Ketika tingkat inflasi aktual juga turun dari 10% menjadi 6%, terjadi penurunan pada kurva permintaan tenaga kerja jangka panjang, LRPC, dari titik A ke titik D. Peningkatan ekspektasi inflasi menghasilkan efek sebaliknya seperti yang terlihat pada kurva. Selain itu, perubahan dalam tingkat pengangguran alami juga memengaruhi kurva Phillips. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi pengangguran dan inflasi. Pertama, inflasi yang tak terduga. Inflasi yang tidak terduga dapat menyebabkan stagflasi, di mana tingkat pengangguran dan inflasi tinggi secara bersamaan. Kedua, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang kuat umumnya dikaitkan dengan tingkat pengangguran yang rendah dan inflasi yang stabil. Ketiga, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal pemerintah, seperti pengeluaran dan perpajakan, dapat memengaruhi permintaan agregat dan pada akhirnya memengaruhi inflasi dan pengangguran. Keempat, shock ekonomi. Shock ekonomi, seperti krisis keuangan atau bencana alam, dapat menyebabkan inflasi dan pengangguran yang tidak terduga. Terakhir, globalisasi. Globalisasi dapat memengaruhi harga barang dan jasa, yang dapat berdampak pada inflasi dan pengangguran. Kesimpulan. Pengangguran adalah suatu keadaan di mana individu dalam kelompok usia kerja, 18-55 tahun, tidak bekerja atau aktif mencari pekerjaan. Berbagai jenis pengangguran dapat dibedakan berdasarkan penyebab dan sifatnya. Hubungan antara inflasi dan pengangguran sangatlah kompleks, sebagaimana tergambar dalam teori kurva Phillips, di mana terdapat hubungan terbalik antara inflasi dan tingkat pengangguran, dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi antara lain kebijakan fiskal, ekspektasi inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan globalisasi.
Jenis pengangguran berdasarkan sifatnya, termasuk pengangguran terbuka, setengah pengangguran, pengangguran tersembunyi, dan pengangguran musiman. Masing-masing jenis mewakili situasi tertentu di mana individu tidak sepenuhnya bekerja atau tidak dapat mendapatkan pekerjaan yang konsisten.